Perkenalkan, nama saya Aswa'i Fauzi, asal Sampang, Madura. Peserta PPG Daljab 2020 Angkatan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas dulu. Robi, coba dipimpin. Mari teman-teman kita baca bersama. Kita mulai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk hari ini, mungkin dari teman kalian ada yang tidak masuk. Bilang berarti semua pada sehat semua kan? Ayo semangat. Ya, Pak. Terus sekarang kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tema 4 subtema 3. Di sini pembelajaran 5 tentang hewan peliharaan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang hewan peliharaan di sini, kita mengulas materi kemarin yang kita bahas. Apa itu hak? Kemarin kan tentang hak. Apa itu hak? Coba. Nah, sesuatu yang harus didapatkan. Contohnya apa saja, anak? Kalau ada hak pasti ada kewajiban. Apa saja kewajiban kalian? Bermain, Ngepel, bantu orang tua, itu merupakan kewajiban. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini di sini hak dan kewajiban. Ini dalam bertangga pembelajaran 5 di sini tentang hewan peliharaan. Nah, tujuannya di sini agar kalian itu tahu dalam memelihara hewan itu seperti apa. Tentu ada kewajibannya dalam memelihara hewan. Kemudian di sini ada teks yang ada di layar di sini
sama isinya dengan yang ada di buku pada halaman 124. Nah, di situ kalian buka, sudah. Nah, sekarang coba dibaca. Siapa yang baca dulu? Tangan sini. Ayo. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai sejak pagi. Sudah 3 kali ibu membersihkan teras keluarga Siti. Tidak pelihara ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan pelihara, kita wajib membersihkan. Dah dulu. Kemudian coba novel dibaca. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jaga membiarkan bahwa peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah tiga kali ibu membersihkan teras keluarga. Siti tidak memelihara ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Nah, dari teks yang kalian baca tadi, kalau kita amati itu terdapat beberapa permasalahan. Nah, di sini kita baca ya, Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Nah, di sini lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Nah, berbau tidak sedap itu dari apa? Dari kotoran ayam. Nah, di sini ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Nah, di sini permasalahannya itu ayamnya siapa yang masuk ke rumah Siti di sini? Ayamnya tetangga, kan permasalahannya di sini. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Nah, di sini jika kita memiliki hewan peliharaan, nah di situ kita harus menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Ya. Dari teks di sini kita amati tentang masalah hewan peliharaan ya. Kemudian kalian temukan kalimat penyelesaian masalah. Kemudian di sini kalian jelaskan maksudnya. Ya. Tugas kalian di sini sekarang yaitu menuliskan kalimat penyelesaian di sini yang ada pada teks. Ya.
Nah, di sini pada teks tersebut kan terdapat permasalahan. Di sini kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada pada teks di sini, ya. Nah, sekarang Bapak akan kasihkan LKPD, ya, untuk kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian bacakan hasil dari tugas ini, ya. Jangan lupa nama ditulis, ya. Nah, sekarang kalian kerjakan, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian hasil tugas ini kalian bacakan di depan, ya. Nah, sekarang kerjakan. Anak sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian bacakan hasil tugas kalian itu di depan, ya. Untuk yang pertama, coba siapa yang berani? Nah, ayo Fatin, coba maju ke depan, dibacakan hasil tugasnya, ya. Ayo dibaca. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. Bagus, ya, anak-anak. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, coba siapa yang berani nomor 2? Iya, Pak. Ayo, coba. Ayo. Nah. Memberi makan dan minuman yang cukup dengan teratur. Maksudnya hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Nah, bagus. Ya, dulu. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Wahyu. Kemudian untuk soal nomor 3, mungkin ada yang berani lagi dari teman kalian ini. Ayo maju ke depan. Ya, ini nomor 3. Ayo baca. Menyediakan kedai untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya
berani lagi. Malik. Ayo. Iya, Kak. Yuk dibacakan nomor 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya, hewan yang kita pelihara harus dibersihkan. Misalnya dengan cara memandikan hewan. Nah, bagus. Tepuk tangan. Nah, kemudian kita jawab bersama-sama dari hasil yang kalian kerjakan di sini ya. Nah, kemudian untuk yang nomor yang terakhir, yang nomor 5, mungkin ada yang berani lagi. Nah, ayo, Nova, maju ke depan. Ayo dibaca. Jangan membiarkan hewan peliharaan yang bebas di lingkungan. Maksudnya kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan di lingkungan rumah tetangga. Nah, bagus. Tepuk tangan. Nah, ini kewajiban memelihara hewan. Ini yang pertama itu pada gambar itu apa? Memberi makan kepada hewan. Di sini pada gambar ini ada hewan apa saja? Ada hewan kucing, kemudian ya. Kemudian pada gambar kedua di sini siapa yang tahu? Di sini termasuk kewajiban. Kewajiban apa di sini? Membersihkan kandang kelinci. Nah, membersihkan Kandang kelinci. kandang kelinci. Kandang kelinci termasuk hewan peliharaan. Ya. Kemudian di sini gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga siapa yang tahu? Di sini kewajiban apa? Memandikan kucing. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati video yang Bapak tayangkan di sini tentang hewan peliharaan ya. Nah, di sini pada gambar pertama itu hewan apa? Angsa. Kemudian hewan kuda. Kemudian sapi. Lagi. Nah, itu hewan apa lagi? Kuda. Siapa yang punya kuda di rumah? Saya, Pak. Tidak ada ya? Kuda tidak ada yang punya. Kemudian di gambar kedua di sini gambar ayam. Nah, di rumah siapa yang punya ayam? Saya. Nah, di sini ayam termasuk hewan yang. Nah, kemudian yang ketiga di sini burung. Nah, kemudian siapa yang punya burung? Nah, yang banyak yang punya ya. Kemudian di gambar berikutnya ini yang punya kucing. Nah, kemudian gambar berikutnya perhatikan ada gambar tidak ada punya anjing kan ya? Tidak ada. Kemudian gambar berikutnya perhatikan itu ada gambar apa? Ada hewan apa di sini? Perhatikan. Sapi. Nah, siapa yang punya sapi? Bagaimana bunyinya sapi? Oh, ya. Kemudian di sini yang berikutnya hewan kambing. Ada kambing di rumahnya. Nah, ini cuma kelinci ya. Kemudian kura-kura. Siapa yang punya kura-kura? Nah,
Nah, di sini hewan termasuk hewan jarang dijumpai ya. Kemudian di sini ada bebek. Siapa yang punya bebek? Nah, banyak ya yang punya bebek. Kemudian gambar bentuknya di situ ada angsa. Bahasa Madura angsa apa? Banyak. Nah, ini ada ikan. Siapa yang meliharakan? Banyak ya. Pada gambar yang Bapak tayangkan di sini yang ada di depan, kira-kira di sini hewan apa saja yang terdapat pada gambar di sini yang ada di rumah kalian? Nah, Bapak tanya, apakah anjing ada di rumah kalian? Kenapa? Untuk agama Islam ya. Nah, kemudian selain dari hewan di sini, apa saja selain dari hewan di sini, apa saja hewan peliharaan contoh lainnya? Siapa yang tahu? Ya? Sapi, bebek, itu termasuk hewan peliharaan. Nah, karena kita mempunyai hak di sini memelihara hewan ya, tentunya kita juga harus melakukan kewajiban. Kalau kita mempunyai hak, itu kita harus melaksanakan kewajibannya juga ya. Kewajiban apa saja? Kalau kita mempunyai hak memelihara hewan, kewajiban apa saja? Pak, memberi makan. Kemudian ada lagi apa lagi kewajiban dari memelihara hewan? Saya Pak, memberi minum. Bagus, bukan? Kemudian siapa lagi yang tahu kewajiban lainnya apa lagi? Pak, saya. Pak, saya membersihkan kandangnya. Bagus, tangan. Nah, anak-anak, perhatikan di sini kita bercerita ya. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Nah, di sini, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar yang ada di layar tadi? Dari gambar yang Bapak jelaskan tadi, mungkin di sini ada yang punya hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Siapa saja yang punya hewan peliharaan? Nah, Robi, apa yang ada di rumahmu? Burung. Kemudian lagi siapa yang punya hewan peliharaan? Nah, not kucing. Kemudian lagi siapa? Betul. Kambing. Kambing, bagus. Kemudian siapa lagi? Hewan peliharaan. Nah, ayo Suki. Ayam. Ayam. Kemudian lagi hewan peliharaan lainnya apa lagi? Sapi. Sapi, bagus. Nah, tepuk tangan dulu. Kemudian kalian di sini memelihara hewan ya, tentu kalian tahu kewajiban apa saja dari kalian itu memelihara ikan ya. Misalnya tadi siapa yang memelihara kucing? Nah, kewajiban dari memelihara kucing di sini apa? Memberi makan. Nah, perhatikan pada layar di sini. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan ya. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Nah, di sini kewajibannya di sini dalam memelihara hewan ini apa saja? Nah, ini dalam memelihara hewan ada beberapa kewajiban. Yang pertama itu apa tadi? Memberi makan. Kemudian memberi minum. Ini
tidak membersihkan kandangnya. Intinya dari 3 kewajiban di sini harus kalian lakukan ya. Kemudian di sini Bapak akan memberikan tugas pada kelompok kalian masing-masing ya. Nah, ini terdapat 4 kelompok ya, terdapat 4 kelompok. Nah, sekarang kalian diskusikan tentang pengalaman kalian dalam memelihara hewan ya. Sekarang Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan pengalaman kalian bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini terbagi 4 kelompok. Nah, sekarang mulai Bapak beri waktu 10 menit. Sudah? Nah, sekarang di sini Bapak suruh kalian ini ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok 1 sudah. Nah, untuk kelompok 1 coba dibacakan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 1, Fahri. Nah, coba. Dalam memelihara hewan karena itu merupakan hak untuk memiliki hewan peliharaan di rumah. Bapakku memelihara mimpi aku membantu Bapak mencari rumput di sawah karena memberi makanan pada hewan kewajiban memelihara kambing adalah membersihkan kandangnya setiap hari katanya agar tidak ada penyakit yang datang. Itulah pengalaman saya tentang hak dan kewajiban dalam memelihara hewan. Terus, ayo tepuk tangan anak-anak untuk Fahri. Kemudian kelompok 2, ayo maju. Kelompok 2, ayo maju bacakan hasil diskusinya. Ya. Ayo dibaca. Saya mempunyai pengalaman dalam memelihara hewan. Karena itu merupakan hak untuk memelihara hewan peliharaan. Di rumah bapakku memelihara kambing. Aku sering membantu bapak untuk mencari rumput di sawah. Karena memberi makan pada hewan merupakan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Selain itu, kewajiban yang kakak lakukan dalam memelihara kambing adalah membersihkan kandangnya setiap hari katanya agar tidak ada penyakit yang datang.
Itulah pengalaman saya tentang hak dan kewajiban dalam memelihara hewan. Sudah bagus. Ulangan. Kemudian untuk kelompok 3, ayo siapa yang mau maju kelompok 3? Hafal. Hafal, ayo. Dibaca di depan kelas hasil diskusinya. Aku tinggal bersama kakek nenekku. Kakekku di rumah memelihara sapi, itu termasuk hak memelihara hewan peliharaan. Setiap hari kakek memandikan sapinya agar bersih dan tidak terkena penyakit. Karena itu merupakan kewajiban kakek. Adapun kewajiban lainnya seperti memberi makan sapi yang setiap hari kakek cari gula dan seperti tumbuhan dan lain-lain. Terkadang aku juga membantu kakek untuk mencari makanan sapi tersebut, yaitu rumput. Itulah pengalaman saya tentang hak dan kewajiban dalam memelihara hewan. Nah, kemudian kelompok 4, ini kelompok yang terakhir. Ayo maju ke depan. Dibacakan hasil diskusinya, ya. Dibacakan. Saya mempunyai pengalaman dalam memelihara hewan karena itu merupakan hak untuk memelihara hewan peliharaan. Di rumah bapakku memelihara kambing. Aku sering membantu bapak mencari rumput di sawah karena memberi makan pada hewan merupakan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Selain itu, kewajiban yang kakak lakukan dalam memelihara kambing adalah membersihkan kandangnya setiap hari katanya agar tidak ada penyakit yang datang. Itulah pengalaman saya tentang hak dan kewajiban dalam memelihara hewan. Bagus, tekan. Nah, sekarang kita beralih pada materi berikutnya, ya. Nah, di sini Bapak ingin kalian di sini berlatih, ya. Di sini ada sebuah cerita, Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Nah, di sini Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu di sini membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Kemudian pertanyaannya di sini, berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Kemudian berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya, ya? Nah, di sini kalian berlatih untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jumlah bambu seluruhnya di sini diterangkan ada 900 batang, ya. Perhatikan, Pak, ya. Nah, kalian perhatikan di sini jumlah bambu seluruhnya ada 900 batang, ya. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang di sini, maka setiap kandang hanya dapat menggunakan 10 batang bambu, ya. Di sini 900 sama dengan 10 dikalikan 90. Nah, untuk kandang 10 di sini, dalam membuat kandang 10 di sini hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami soal yang ada di atas di sini, kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya, ya. Nah, di sini soalnya ada 5. Di sini kalian disuruh membuat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil perkalian 900. Nah, anak, sekarang dikerjakan.
Saya bakal beri waktu 10 menit dari sekarang. Ayo kerjakan. Sudah anak? Sudah ya? Sudah ya? Nah sekarang kita kembali ke soal nomor 1. Nah di sini untuk nomor 1. Ya Kak. Fatin. 6 dikali 150. Nah 6 dikalikan 150. Kemudian soal yang kedua, yang tahu lagi? Nah ini yang kedua. 5 kali 180. Nah 5 dikalikan 180. Nah itu hasilnya sama dengan 900 ya. Kemudian yang nomor 3. Siapa lagi? Saya Kak. Apa? 4 kali 225. 4 dikalikan 225. Kemudian lagi siapa yang bisa? Nomor 4. Saya Kak. 3 dikali 300. Nah bagus, 3 dikalikan 300. Kemudian yang nomor 5. Siapa lagi bisa? Saya Pak. Ayo. 302 dikali 450. Bagus, tepuk tangan. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita tarik kesimpulan bahwa ada kewajiban dalam memelihara hewan itu kita apa saja anak-anak? Yang pertama di sini apa? Memberi makan. Kemudian yang kedua memberi minum. Lagi membersihkan kandang. Nah itu dalam memelihara hewan kita wajib melakukan ketiga kewajiban tersebut. Nah sekarang pembelajaran sudah selesai ya. Anak-anak jangan lupa di masa pandemi ini anak-anak harus sering-sering mencuci tangan, kemudian memakai masker bila kita pergi ke keluar ruangan, misalnya di pasar, di sekolah, itu kalian harus memakai masker ya. Jangan lupa jaga jarak. Nah, pembelajaran hari ini ibu sampai di sini. Sekarang kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa dipimpin oleh Robi. Robi berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai.